Kemungkinan kedua adalah MK bubarkan. Ya, nggak berguna kita punya MK. Yang pertama, MK itu ternyata memang mahkamah kardus, mahkamah kolaborasi, mahkamah kardus, Bang Edi, gitu ya. Mahkamah kolusi, mahkamah kekuasaan, pokoknya mahkamah yang jelek lah. Jadi intinya sampah di dalam keranjang, MK-nya keranjang, hakim-hakim MK-nya sampah. Itu saya kira ini hal yang harus dibuang, dibersihkan sampah ini dengan dua cara. Satu, tentu saja penggantian hakim MK, satu kemungkinan. Kemungkinan kedua adalah MK bubarkan. Ya, nggak berguna kita punya MK, kan karena diberi kewenangan untuk melakukan penyelesaian perselisihan pemilu, ternyata justru dia adalah mafia pemilu, gitu ya. Kayak kalau dia jadi mafia pemilu, maka dia adalah merusak demokrasi, merusak hak asasi manusia. Bubarkan MK. Nah loh, Soehartoyo ditelanjangi banyak orang di medsos tentang keterlibatannya dengan kasus BLBI yang sempat dipanggil KPK juga. Putusannya yang bebaskan tersangka saat jadi hakim menjadi sebuah catatan hitam yang diduga menjadi tersandaranya dia dalam putusan MK kali ini. Tambahan pemeriksaan yang minggu kemarin. Mana Pak? Ditanya kronologis rapat yang 6 kali itu loh. 6 kali. Satu persatu di detail. Terus Yang dijelaskan seperti apa Pak? ya ada tanggal-tanggalnya itu. Tanggal ini mengenai apa gitu. Detailnya gitu aja. Sama pemaknaan amar putusan. Ya, penyidik minta dijelaskan. Panjang itu Mas. Tapi Soehartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi yang sempat terseret kasus BLBI. Ini sebuah informasi yang mengejutkan publik karena ternyata beredar kabar ya, bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja telah menetapkan penolakan terhadap gugatan PHPU Pilpres 2024 ternyata dikabarkan pernah terseret kasus BLBI. Nah, Hakim Konstitusi Soehartoyo Sobat Sewot terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH pada hari Kamis ya. Dia kemudian akan dilantik menjadi pimpinan MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar kode etik berat pada hari Senin tanggal 13 ya, bulan 11 tahun 2023. Nah, selama menjadi hakim MK, Soehartoyo memang jauh dari riuh polemik yang kerap terjadi pada lembaga penjaga konstitusi tersebut. Soehartoyo hanya beberapa kali berurusan dengan pemeriksaan etik dan hukum, namun hanya sebagai saksi untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim lainnya. Sobat Sewot, Soehartoyo ya, pria kelahiran Sleman, justru diterpa isu keras pada saat dirinya lolos seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Agung pada akhir tahun 2014 ya. Pada saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Soehartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana khusus korupsi BLBI yakni Sugiono Timan. Nah, kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung membebaskan Sugiono dari seluruh vonis dalam putusan peninjauan kembali atau PK. Nah, pada bulan Agustus tahun 2013, keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama atau Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar dan divonis 15 tahun penjara, Sobat Sewo. Nah, dalam pengusutan putusan janggal ini ya, Soehartoyo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sugiono. Salah satu buktinya adalah sejumlah perjalanan Soehartoyo bersama keluarganya ke Singapura. Saat itu, Sugiono sendiri berstatus buron dan diduga bersembunyi di Singapura, Sobat Sewot. Nah,
Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. KY sempat meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan terhadap Suhartoyo karena pemeriksaan etiknya belum selesai, belum rampung. Akan tetapi, Presiden Jokowi tetap melanjutkan pelantikan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi dari usulan Mahkamah Agung. Nah loh, Suhartoyo ditelanjangi banyak orang di medsos tentang keterlibatannya dengan kasus BLBI yang sempat dipanggil KPK juga. Putusannya yang bebaskan tersangka saat jadi hakim menjadi sebuah catatan hitam yang diduga menjadi tersandaranya dia dalam putusan MK kali ini. Padahal dia termasuk salah satu hakim yang koar-koar akan ada putusan kejutan. Kok malah membelelo dan balik arah, hingga putusan pun berbalik skor menjadi 5-3. Hingga putusan pun berbalik skor menjadi 5-3. Dan sebelumnya dia menyebut akan melawan jika ada intervensi penguasa. Takut juga di penjara, Pak. Hahaha. Rekam jejak emang kadang bikin kita berubah arah. Tapi saya nggak kenal Suhartoyo, itu masalahnya kan. Yang tadinya mempromosikan diri sebagai tokoh moral di situ kan Suhartoyo bolak-balik semua media mengatakan akan ada sesuatu keputusan yang bermakna bahwa ini akibat dari keadaan cawe-cawe segala macam tuh. Jadi dari awal dia mensponsori ide bahwa keputusan akan ethically proved, akan punya moral. Dia pindah tuh. Jadi artinya tiga ini sebenarnya ditipu oleh Suhartoyo. Ya, pada saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Suhartoyo menerima gratifikasi dari mantan terpidana khusus korupsi BLBI, yakni Sugiono Timan. Nah, kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung membebaskan Sudiono dari seluruh vonis dalam putusan peninjauan kembali atau PK. Nah, pada bulan Agustus tahun 2013, keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama atau Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar dan divonis 15 tahun penjara, Sobat Sewot. Nah, dalam pengusutan putusan janggal ini, ya, Suhartoyo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sugiono. Salah satu buktinya adalah sejumlah perjalanan Suhartoyo bersama keluarganya ke Singapura. Bajuan kualitas 5 hakim mengatakan itu, ya, bahwa itu hakim tidak yang berdasar dan ditolak. mengusur semua. Baru dilantik Januari 2024, Desember 2023. Hakim senior Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurwaningsih, 3 profesor mendukung kita. Memang kalah jumlah, tapi kualitasnya nomor 1. Itu yang paling penting. Makanya saya tegak Kalau saya tadi ya. mengatakan Tadi saya mau sujud syukur begini sebenarnya.